Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana operatornya? Ehonya tolong dimatikan sih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya banggakan, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Dewan Guru, para Bapak Ibu Bini Sepuh Purna, Ibu-ibu, Bapak-bapak, seluruhnya keluarga besar SMK Negeri 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di acara ini saya doakan sepulang acara digerojok rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hutang kita cepat lunas. Sing amine banter ketor. Yang sakit-sakit linu di kaki, saya doakan asam auratnya hilang. Yang sakit perut, saya doakan senepnya hilang. Amin. Yang sakit kepala, saya doakan pusingnya hilang. Amin. Ya Robbal. Yang sakit gigi, saya doakan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang yang selamat, yang beruntung, yang bahagia dunia sampai akhirat. Ala hadinya wali kulli niyatin sholihah wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrona bin niyati doa wal qabul bijahi rasul. Khususon Bapak Ibu keluarga besar SMK Negeri 1 Malang beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa di mana saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari malapetaka bencana, dijauhkan dari virus penyakit, dan kita dijadikan orang yang selamat di dunia, di kuburan sampai di akhirat. Wabil khusus almarhum almarhumah almarhumah ahli kubur kita semua, mulai dari mbah-mbah, kakek, nenek kita, orang tua kita, mertua kita, suami, istri kita, famili, saudara kita, almarhum almarhumah teman kita sekantor yang telah wafat mendahului kita. Wabil khusus almarhum almarhumah ahli kubur dari ahli kuburnya Bu Retno, Ibu Kepala Sekolah. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Sedejenah anak manusia kak dintoh keduan dosa. Ben sebagus-bagusa orang seandit dosa, engki kak dintoh orang seporon mentak sapora. Nggih semanun repot mawon. Itu bahasa Inggris. Semua manusia hidup di dunia itu punya dosa. Tidak ada orang yang suci. Kalau benar terus tidak pernah salah,
itu bukan manusia, malaikat namanya. Kalau salah terus, tidak pernah benar, itu bukan manusia. Apa Pak? Setan namanya. Kita itu kadang-kadang benar seperti malaikat, kadang-kadang kita seperti setan. Tapi orang SMK Negeri 1 yang sering setanen. Semuanya punya salah, tidak ada orang yang benar. Duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihablim minallah. Allah illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Allah. Abasement to cleave to them whenever they are found, except under covenant with Allah and covenant with men. Ditimpakan dosa buat manusia di mana saja manusia berada terkena dosa. Dosa kita itu ada dua jalur, vertikal dan horizontal. Hablum minallah dan hablum minan nas. Apa Pak Zen dosa kepada Allah? Dosa kepada Allah contohnya waktu muda tidak sholat 25 tahun. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah. Dosa kepada Allah contohnya waktu muda tidak puasa 15 tahun. Dosa lagi kepada Allah contohnya minum minuman keras, narkoba. Dosa lagi kepada Allah contohnya maling, nyolong, korupsi. Dosa lagi kepada Allah ludrukan, tandaan, tayupan, jaranan, andoan doro, aduan PT. Dosa lagi kepada Allah al pacar-pacaranu, wal sir-siranu, wal ambrin-ambrinanu, wis duwe bojo al selingkuh, alias al gendaan. Yang banyak gendaan itu mahasiswa saya. Itu kuliah itu saya beritahu. Rek mbocok pacaran, rek kuliah dhisik sing semangat. Aduh Pak Zen, lepet buntel godong, kurang cepet disaut uang. Mahasiswa saya itu gudangnya arek gendaan. Mahasiswa saya gudangnya arek gendaan. Lek njanti pabrik. Itu dosa sama Allah. Dosa sama Allah semacam itu tidak perlu minta maaf sama kiai, ulama, ustadz. Tidak perlu. Lah caranya minta maaf Pak Zen. Caranya minta maaf tobat. Syaratnya kapok. Kemudian menyesal. Ulangi kapok, tidak mengulangi lagi. Kemudian menyesal, istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah kapok, menyesal, tidak mengulangi lagi, istighfar sebanyak-banyaknya. Dosa kepada Allah itu insya Allah diampuni. Bagaimana Pak kalau dosanya banyak? Diampuni. Innal kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah. Hai orang yang melampaui batas, dosamu kepada Allah, dosa hablum minallah setinggi langit. Pokoknya bukan dosa syirik. Kita mau taubat, insya Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a, dosa kita akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita kerjakan
puasa, tarwehnya yang kita kerjakan, baca Al-Quran, wiritan yang kita kerjakan, itu semua adalah dosa kita diampuni karena amal ibadah kita di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamah, wasanantu lakum qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bulan Ramadan siangnya difardukan puasa, malam hari disunahkan taraweh. Siapa orang yang puasa Ramadannya lengkap, tarawehnya jangkep, baca Al-Qur'annya komplit, jangkep, lengkap, komplit. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dosa yang mana, Basen? Dosa kepada Allah. Umatnya Nabi itu enak, Nabi Muhammad itu enak. Dosa itu buat taraweh hilang, ke poso hilang, ke maca Al-Quran hilang. Bandingkan dengan nama umat-umat zaman dulu. Nabi Adam itu salahnya memetik buah kul, diceklek, dimakan. Kemudian Allah mangkel, marah, murka, mudun Adam, dibelejeti dari sorga turun ke dunia. Nabi Adam itu sama Ibu Hawa 300 tahun tobat. Bayangkan, mangan buah kul didok itu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, dosa kula kathah, kula niki aniaya, orang yang menganiaya diri saya sendiri. Ampuni, maafkan dosa saya makan buah kuldi. Kalau engkau tidak memaafkan aku, niscaya aku ini orang yang rugi ya Allah. Rugi di dunia, rugi akhirat. Makan buah kuldi, tok ngeniku tobatnya 300 tahun. Umatnya Nabi seperti kita. Dosa ben minggu, ben waktu, ben wulan. Dosa oh semua termasuk kedabrus. Ngono iku lho, ge poso, ge traweh, ge maca Al-Qur'an, diampuni dosa kita. Alangkah enaknya umatnya Nabi kita ini. Umatnya Nabi Muhammad seperti kita. Allahumma, mudah-mudahan dosa kita kepada Allah di bulan Ramadan, yang amal ibadah yang kita lakukan menjadi sebab dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu dosa kepada Allah. Caranya minta maaf, tidak perlu minta maaf sama kiai. Langgar ke masjid, tobat, diampuni. Kemudian kita punya dosa sama manusia. Apa Basen dosa sama manusia? Dosa sama manusia contohnya fitnah menfit. Nah, munion nah fitnah menfit. Adu dom. Kurang banter rasan ra. Dodol omong. Sama teman ketemu pencapen cep. Munion pencapen cep. Plerak ple. Pecical peci. Sing banter pecuca pecu. Senengane ngalor ngidul dodol omong. Biasa sing seneng dodol omongan iku wong wet. Loh ini dosa sama manusia. Dosa sama manusia, cara menghilangkan kita harus salam-salaman minta maaf. Kalau dosa sama Allah nang langgar nang masjid beres wis urusane. Kalau dosa sama manusia, itu kita harus maaf-maafan langsung. Kalau tidak, dosa sama manusia sampai mati. Sampai hari kiamat, Allah tidak akan memaafkan dosa kesalahan itu. La yakhillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathi layal. Tidak dibenarkan orang Islam tidak nyapa sama tetangganya, sama temannya lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau kita 3 hari 3 malam tidak nyapa, atau seminggu, 2 minggu, 1 bulan tidak nyapa, selama tidak nyapa, amal kita itu mu'allakun bainas sama wal ar, gantung antara langit dan bumi, tidak diterima langsung oleh Allah. Antara langit dan bumi terus sampai kita mati terus gantung gitu, tidak diterima. Baru kita nyapa, baru amal ibadah kita itu naik kepada Allah. Bagaimana Pak kalau 2 bulan 3 bulan tidak nyapa kemudian mati? Maka orang itu akan jadi orang bangkrut. Atadruna manil muflis, kata Nabi, tahukah kau orang yang bangkrut?
Al-muflisu fina malla dirhama wala mata. Orang bangkrut itu orang seperti kita, Nabi. Tidak punya rumah, tegal sawah, kendaraan, perhiasan, uang. Kata Nabi, bukan itu. Lah terus siapa Nabi? Innal muflisa ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa saumin wa zakatin wa haja. Yang dikatakan orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat membawa segudang, sepabrik pahala. Pahala sholat, zakat, puasa, haji, wiritan, tahlilan, sholawatan, istighosan, kabeh dibawa. Tetapi pahala yang banyak ini habis. Kenapa Rasulullah? Orang itu dituntun malaikat, dimasukkan surga. Malaikat, itu siapa? Ini orang alim mau saya masukkan surga. Jangan malaikat. Ada apa? Waktu hidup di dunia saya pernah difitnah. Orang itu belum minta maaf sama saya. Diambil pahalanya. Diberikan kepada orang yang disakiti. Jalan lagi. Malaikat itu siapa? Ini orang alim mau saya masukkan surga. Jangan dimasukkan surga. Saya tidak ikhlas. Saya pernah dirasani malaikat. Diambilkan pahalanya. Diberikan kepada orang itu. Ada lagi. Malaikat itu siapa? Ini orang alim. Mau dibawa kemana? Mau saya masukkan surga. Saya tidak terima. Malaikat saya pernah difitnah. Akhirnya diambilkan pahala. Diberikan kepada orang yang dirasani difitnah. Sampai ceritanya pahalanya habis. Diambilkan dosanya orang yang disakiti. Kata Nabi al-muflis ilnar. Orang itu bangkrut dilempar oleh Allah. Masuk ke dalam neraka. Ini loh. Kalau dosa sama Allah masuk masjid. Tobat hilang. Tapi kalau dosa sama manusia harus minta maaf langsung. Kalau tidak sampai mati Allah tidak akan memaafkan dosa. Kesalahan kita sesama manusia. Makanya ibu-ibu bapak-bapak kalau kelasnya bukan kelas komentator. Menengo jok akan cocot. Ono apa konfirmasi bener Bu Haji, bener Bu Kepala Sekolah, ini begini. Ojo usah disebar luaskan. Ono apa ojo usah rame-rame nong kita belum tahu. Takono dhisik, ndelok TV barang iku meneng. Astagfirullahaladzim. Ojo ndelok TV. Apa Jokowi? Apa Prabowo? Sampeyan duwe dosa nang Pak Jokowi lho sampeyan. Duwe dosa nang Pak Prabowo. Caranya menghilangkan, gak ono meneh harus ke Jakarta sana. Kalau enggak bisa ketemu Pak, enggak bisa ketemu sampai hari kiamat kita masih punya tanggungan itu. Pahala kita akan diambil diberikan beliau-beliau, belum tentu cukup. Makanya kalau ada apa-apa astagfirullahaladzim, itu lebih aman, lebih kita lebih selamat. Insya ini dosa sama manusia, maaf-maafan. Ayo mulai sekarang minta maaf. Orang yang minta maaf terlebih dahulu bukan orang berarti orang yang salah. Orang yang memberi maaf terlebih dahulu, minta maaf terlebih dahulu bukan mudun derajati, bukan. Tetapi kalau ada orang mau minta maaf, memberi maaf terlebih dahulu. Innallaha yuhibbun tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah itu cinta kepada orang yang minta maaf dan memberi maaf. Dan Allah cinta kepada orang yang bersih-bersih pakaiannya, bersih hatinya, bersih sekolahannya, bersih rumahnya, bersih kantornya. Orang yang bersih lahir batin dicintai Allah. Allahumma. Ayo wis maaf-maafan. Ada kisah cerita. Nabi pernah narik pelepahnya kurma. Ditewarik. Sewet. Tawarik. Sewet. Bismillahirrahmanirrahim. Sewet. Tidak tahu kalau di belakangnya ada sahabat berdiri. Kena sodokan di perutnya. Jelek. Sakit sahabat. Nemen Nabi. Akhirnya Nabi itu membuka gamisnya gini. Karena sahabat pada saat itu tidak memakai baju. Tidak pakai gamis. Ini pelepahnya kurma. Kenapa Nabi? Balaslah, sodoklah di perut saya. Sesakit, sederita yang kamu rasakan. Kemudian maafkan kesalahan saya. Loh, Nabi itu salah. Kayak ada begitu masih ada sangkut pautnya di kisah. Balesen dhisik mari sepurun sing akeh.
Itu ajaran Nabi. Lek awake dhewe biyen tau napuk wong, saiki aku biyen tau napuk awakmu, saiki tapuk aku. Hari ini sepuro sing akeh. Kalau menurut Islam begitu, kalau kita tidak berani minta maaf. Nabi ku ngono, sepuro sing akeh. Walaupun dia itu panglima perang, jenderal, Habibullah, Rasulullah, kekasih Allah. Kalau dia salah, minta maaf, maafkan kesalahanku. Oh, ini ajaran Nabi, kasih sayang. Ada lagi kisah cerita. Nabi pulang dari dakwah. Ternyata anaknya kecil mati berlumuran darah. Nabi menguburkan anaknya itu sambil menangis. Kemudian setelah dikubur jarak kira-kira 1 bulan. Nabi pulang dari Jumatan ketemu pembunuh. Namanya Khobar bin Aswad. Khobar itu Idul Fitri. Idul Fitri itu apa Pak Sen? Aid itu artinya kembali. Fitri itu suci. Idul Fitri kembali suci. Sekarang badan kita suci. Kesucian ini jangan dinodai. Pertahankan suci sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Insya. 1, mempertahankan Idul Fitri. Nomor 2, nilai Syawal. Syawal, sekarang bulan Syawal. Syawal itu apa Pak? Syawal itu artinya munjuk, meningkat, bulan peningkatan. Sekarang bulan Syawal. Ayo kita meningkat. Meningkat apa? Etos kerjanya meningkat, disiplinnya meningkat, kerukunannya meningkat, kekompakan meningkat, lomannya, kedermawanannya, kesabarannya, kemudian gotong royongnya. Ini meningkat, itu namanya Syawal. Syawal itu artinya bulan meningkat, peningkatan. Kalau sekarang Syawal semacam ini, mari riyoyo Syawal. Nang langgar mau, nang masjid mau, ambek konco pancet gak nyopo, ambek tonggo yo gak nyopo, ambek dulur celongkrah. Terkenal jahat, terkenal judas, terkenal kedus, terkenal medit, wopros bisa. Jahat, judas, medit, kopros, kedus, itu namanya bukan Syawal. Apa Pak Zen namanya apa? Itu namanya Syawal. Syawal itu munjuk meningkat, Syawal. Insya Allah kita tergolong orang yang Syawal yang meningkat. Allahumma. Jadi dosa sama Allah selesaikan sama Allah. Caranya tidak perlu minta maaf sama kiai. Yang kelaku Kristen Katolik masuk gereja, yang Hindu masuk pura, yang Buddha masuk vihara, Konghucu masuk kelenteng, yang Yahudi masuk sinagog, yang Islam tobat masuk langgar, masuk masjid. Itu menghilangkan dosa kepada Allah. Kemudian dosa sama manusia harus maaf-maafan langsung kepada yang bersangkutan. Nah, setelah Idul Fitri kita ini melestarikan 2 nilai. 1, Idul Fitri mempertahankan kesucian. Nomor 2, Syawal mengadakan peningkatan. Insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada kemenangan, kembali kepada kesucian. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasul. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Putri, kata-kata putri, bareng-bareng putri. Saudaraku putra dan putri. Ibu-ibu putri, kurang banter. Saudaraku putra dan putri. Ngaji mumpung hidup yang rajin. Mati ngaji itu sangunya. Kata-kata mati itu lakukan yang enak biar tidak menakutkan begitu. Mati, ada lagunya, jangan mati. Ulangi, ngaji itu sangunya. Ilahi untuk sowan kepada Ayo, sholatullah
ala toha rasul salatun saudaraku muslimin kurang banter. Terakhir. Saudaraku muslimin pulang pengajian membawa rahmat. Ya Allah, SMK Negeri 1 rek isini rek. Pulang pengajian itu membawa rahmat jonggo berkat. Ulangi. Saudaraku muslimin awas. Pulang pengajian membawa ayo perbanyak baca supaya kita dapat syafaat. Salat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyati du'a wal qabul bijahi rasul. Khususon Bapak Ibu keluarga besar SMK Negeri 1 Malang, wabil khusus yang hadir di tempat ini, suami, istri, anak-anak, keturunan kita, kedua orang tua kita, baik yang masih sehat maupun telah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu yang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Ya Allah Tuhan pengayom kami, jadikanlah kami semua orang yang tawwabin, orang yang menyadari kekeliruan dan kesalahan, orang yang menyadari segala kekurangan dan kekhilafan, seterusnya mengadakan perbaikan, yaitu dengan cara insaf istighfar taubat kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan pelindung kami, jadikanlah kami semua orang yang mutathahirin, orang yang senantiasa menjaga kebersihan, bersih lahir dan batin. Allahumma ya Allah Tuhan pelindung pengayom kami. Jadikanlah kami semua orang yang solihin, orang yang taat kepadamu, taat kepada nabimu, taat kepada kedua orang tua, taat kepada nusa bangsa dan negara kami. Allahumma ja'alna tawwabin, waj'alnal mutathahirin, waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah wasyafa'ata wan nikmah ala arwahi ahli kubur kita semuanya, mulai dari mbah-mbah kakek nenek kita,
orang tua kita, mertua kita, suami istri kita, famili saudara-saudara kita, teman-teman kita sekerja yang telah wafat mendahului kita. Wabil khusus almarhum almarhumah ahli kubur dari ahli kuburnya Ibu Retno. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan Bapak Ibu hadirin semuanya, anak, istri, suami, keluarga kita, kedua orang tua kita, baik yang masih sehat maupun telah wafat. Khususan Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh keluarga. Al-Fatihah. Iya, mustaqim Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.